Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 495. Mobil ini aku beli. Rocky melirik sekilas tangan cantik yang melingkar pada lengan sendiri dan berkata dengan ragu, "Sepertinya lebih baik bahas setelah kamu selesai mandi." "Jangan-jangan Pak Rocky takut aku menaruh pikiran jahat kepada Anda." Dini menutup bibir merahnya, terkekeh pelan dan mata genitnya berputar. Rocky tertawa berkata, "Aku takut diriku yang menaruh pikiran buruk padamu." Setelah itu, ia berlangkah besar masuk ke dalam suite, duduk di atas soda dan menaruh dokumen di atas meja. Dini tertawa sambil menutup pintu, berjalan kemari dengan kakinya yang jenjang, duduk di sampingnya, mengulur tangan menerima dokumen. Ia memakai baju tidur, hanya dengan satu gerakan ini, seketika membuat tubuh Rocky menjadi panas dalam sekali melirik secara tidak sadar. Sedangkan Dini masih bertingkah seperti tidak ada apa-apa, mengambil dokumen dan mendekatinya, berkata dengan genit, "Pak Rocky, bolehkah Anda menjelaskan apakah dokumen tersebut?" "Oh." Rocky mencium aroma ringan dari dekatnya, menahan mulutnya yang mengering dan membicarakan dokumen dengannya. Entah mengapa ia merasa Dini duduk semakin dekat dirinya. Terakhir bahkan menempel sekujur tubuhnya di atas lengannya. Tapi kalau mau bilang ia ingin menggoda dirinya, Rocky melirik sekilas dari samping dan menemukan Dini yang mendengarnya dengan serius. Wajah cantiknya pun sama sekali tidak memasang niat buruk. Mungkin dirinya berpikir terlalu banyak. Rocky terus menggelengkan kepalanya di dalam hati dan mengambil beberapa dokumen mulai menjelaskan. Tapi sebelahnya terdapat seorang wanita cantik dengan pakaian minum. Rocky juga merasa bingung dan berusaha untuk menahannya. Di lantai bawah, Dewi sudah menunggu lama dan tidak dapat menahan lagi, membuka pintu taksi berkata, "Bapak boleh pergi terlebih dahulu, tidak perlu menungguku lagi." Setelah itu ia pun buru-buru berjalan ke dalam hotel. Hampir 1 jam berlalu, suaminya pun masih belum keluar. Ia benar-benar tidak dapat menunggu lagi dan ingin pergi melihat sebenarnya ada apa yang terjadi. Di dalam suite, Dini bersandar semakin dekat, bahkan Rocky pun merasa punggung belakangnya mulai berkeringat. Tubuhnya yang memancarkan aroma wangi, menempel erat di sebelahnya. Ia hanya perlu menunduk dan bisa melihat hal-hal yang tidak seharusnya dilihat. Rocky juga bukan orang yang mulia, sebelahnya terdapat wanita yang jarang ditemukan sepertinya, tubuhnya tentu akan menjadi panas. Di saat ia sedang memikirkan alasan untuk pergi terlebih dahulu, ada seseorang yang mengetuk pintu. Rocky segera berdiri dan berkata, "Aku sudah cukup menjelaskannya, aku pergi terlebih dahulu." "Tunggu sebentar, aku masih ada beberapa pertanyaan." Dini berdiri dan tersenyum tipis. "Mungkin pelayanan dari hotel." "Aku pergi membuka pintu." Setelah itu ia berjalan ke dekat pintu dan membukakan pintu. Pintu besar suite terbuka, Dini seketika mematung. Di luar pintu sana juga ada Dewi yang memasang wajah terkejut dan terus memandang Dini tanpa mengalihkan pandangan. Setelah melihat Dini yang hanya memakai lingerie, Dewi seketika malu dan kesal, wajah cantiknya pun ikut memerah. Kalaupun ia berada di rumah, ia juga tidak akan berani memakai lingerie yang begitu seksi. Apalagi ia sendiri menemukan Rocky yang tengah duduk di atas sofa. Rocky juga sama sekali tidak sangka bahwa istrinya bisa-bisanya berada di luar pintu. Otaknya seketika mendengung dan ikut mematung di tempat. Dini melirik Dewi sekilas, seketika menyadari bahwa ia adalah istri Rocky.
Tapi ia hanya memeluk lengannya dengan menyeringai, sengaja berpura-pura tidak kenal Dewi, tertawa genit dan kata, "Aku adalah sekretaris Pak Rocky. Kita sudah bersama sejak di Kota Wasa. Sekarang kita sedang melakukan hal penting di dalam suite. Jika kamu tidak ada urusan lain, maka jangan ganggu kita." Sembari berkata, Dini sengaja mengatakan semuanya dengan asli, bahkan juga sengaja menegakkan dadanya dan mengguncang pelan dadanya yang berisi, "Rocky, apakah kamu tidak merasa bersalah kepadaku?" Dewi dibuat marah hingga air matanya keluar, telinganya pun mulai mendengung. Rocky mengatakan gawat di dalam hati, lalu segera berdiri menjelaskan, "Sayang, aku sedang membahas masalah pabrik farmasi dengan Dini." Dewi menggertak didinya, melirik Dini yang genit dengan sekilas, lalu berteriak dengan menahan air mata. "Membahas pekerjaan? Apakah ia perlu berpakaian seperti itu? Apakah kalian sedang bersiap untuk membahas pekerjaan di dalam selimut?" Setelah itu ia kesal dan berbalik badan pergi, tidak ingin bertemu dengan kedua orang itu lagi. "Sayang." Rocky segera mengejarnya. Dini berdiri di depan pintu ingin menghalanginya, tapi Rocky langsung menariknya pergi, berkata dengan cuek, "Aku tidak peduli apa yang tengah kamu pikirkan. Tapi jika kamu berani berbicara hal-hal seperti itu dan membuat istriku salah paham, entah siapapun itu, aku tidak akan memaafkannya." Rocky berjalan ke depan pintu, lalu melirik cuek ke arah Dini sekilas. "Segera jelaskan kepada istriku, kalau tidak kamu mengundurkan diri. Sebaiknya kamu jangan ketahuan diriku bahwa kamu memiliki tujuan lain. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa menerima akibatnya." Sembari berkata ia pun langsung mendorong Dini pergi dan berlangkah besar mengejar. Dini tidak berdiri dengan seimbang, seketika pun terjatuh di lantai dengan wajah yang memucat. Entah mengapa juga, saat Rocky mengatakan hal tersebut, tubuhnya bisa-bisanya memancarkan aura yang mematikan. Aura yang mematikan ini sangatlah kuat, penuh dengan tekanan. Seperti hanya dalam sekejap waktu, Rocky berubah menjadi orang yang berbeda, bagai dewa kematian yang berasal dari neraka. Sangat dingin dan cuek. Dini memegang dadanya dan memasang wajah ketakutan. Ia sendiri juga merupakan seorang pembunuh. Hal-hal yang membuatnya takut di dunia ini memang tidak banyak. Tapi saat tubuh Rocky memancarkan aura yang mematikan, ia bisa-bisanya gemetar secara tidak sadar dan merasakan kedinginan dari punggungnya. Rocky kejar keluar hotel, memandang sekitar dan tidak menemukan bayangan Dewi. Ia mengerutkan alis erat, menemukan sebuah mobil Maserati di depan gerbang hotel. Pemilik mobil itu baru saja turun, lalu ia pun segera berjalan ke sana dan menarik pintu mobil masuk ke dalam. Pemilik mobil itu hampir saja mau jatuh, lalu berdiri dan mendekati Rocky dengan kesal. Di saat pemilik mobil itu mendekat, Rocky langsung mengeluarkan selembar kartu ATM. "Aku beli mobil ini. Di dalam kartu terdapat 120 miliar, kamu ambil saja uangnya sendiri," kata sandinya adalah. Setelah itu, ia langsung melempar kartu ATM kepada pemilik mobil itu. Pemilik mobil itu menerima kartu ATM itu secara tidak sadar, hatinya berpikir orang gila dari mana ini dan bersiap ingin membuka mulut marah besar. Tiba-tiba ia menemukan kartu ATM di tangannya, bisa-bisanya adalah black card terhormat dari Bank Swiss. Dunia ini hanya terdapat 50 lembar dan hanya diberikan kepada orang terkaya, seketika mereka pun mematung. Tidak mungkin, bukan? Mobil Maserati-nya ini hanya seharga 14 miliar. Bisa-bisanya orang kaya itu menggunakan 120 miliar untuk membeli mobilnya.
Saat ini, Dini telah selesai mengganti pakaian, menginjak sepatu hak tingginya mengejar. Rocky mengatakan, naik mobil dengan cuek lalu menjalankan mobil. Detik ini, Dini juga tidak berani lagi untuk melanggar perintahnya, segera menarik pintu mobil dan duduk di kursi penumpang belakang. Ia baru saja duduk, Rocky pun langsung menggerakkan mobilnya, satu tangan memegang setir mobil, satu tangannya lagi menghubungi Lian. Kirimkan kamera pengintai, periksa keberadaan istriku. Segera lapor kepadaku dalam waktu semenit. Lian mendengar adanya yang janggal dari suara bosnya, lalu segera menerima perintah. Dini duduk di kursi belakang dan jelas merasakan aura kedinginan yang dipancarkan tubuh Rocky, sehingga ia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Rocky menginjak gas pedal mobil, mobil pun langsung meluncur cepat ke depan, laju mobilnya pun sangat cepat. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.